Firasat kamu tentang dia benar. Dialah orang yang selama ini sudah jolim kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum dari semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Oke, jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman ya. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, firasatmu tentang dia itu benar teman-teman. Dialah orang yang selama ini sudah jolim padamu. Oke, fokus, konsentrasi teman-teman, dan di sini sudah aku shuffle ya teman-teman. Aku akan langsung mulai menarik energi, dan di sini sudah terbuka energi kartu pertama untuk kamu teman-teman. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Swords ya, ataupun dua pedang. Dua pedang muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Jadi memang dari kartu pertama ini, kalau aku lihat ya teman-teman, dapat aku akui selama ini kehidupan kamu selalu dipenuhi dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang mungkin tanpa kamu sadari ya. Ini kok selalu terjadi di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu juga sudah berupaya, berusaha banget untuk menyelesaikan segala sesuatunya, namun tetap gagal, teman-teman. Ya, ternyata di balik apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu tersebut, teman-teman, ya, itu menyimpan, ya, ataupun ada seseorang yang memang dengan sengaja mengusik kehidupan kamu tentunya. Ternyata di sini juga aku melihat seperti kamu memiliki sebuah feeling dan firasat terhadap satu energi ya, yang selama ini memang lebih cenderung teman-teman ya, memberikan dampak ataupun hal-hal negatif terhadap kehidupan kamu. Nah, bisa jadi feeling firasat kamu ini didasarkan dengan apa ya, mungkin secara nggak langsung kamu pernah berkonflik dengan dia gitu ya, mungkin ada sebuah apa yang namanya teman-teman ya, dan bahkan mungkin bisa jadi seseorang tersebut pernah bersumpah gitu ya, bersumpah ingin menghancurkan kehidupan kamu. Nah itu, jadi apa yang diucapkan dia itu selaras dengan apa yang menjadi feeling, firasat, intuisi, dan bahkan mimpi-mimpi kamu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya ini. Ada Nine of Pentacles. Ada 9 koin, teman-teman. 9 koin ini muncul hadir ya, teman-teman. Jadi memang dari kartu kedua ini kalau dilihat sih sebenarnya apa ya? Dia senang gitu. Ya, oke, kita katakan dia senang. Ya, dia senang ketika kehidupan kamu itu dalam masalah. Ketika kehidupan kamu tuh dipenuhi dengan berbagai problem-problem yang rumit, yang sulit, yang berat. Nah itu, ya dia senang banget teman-teman. Pokoknya kamu susah dia bahagia. Tetapi ketika kamu bahagia dia susah. Ya, jadi itu juga yang menjadi salah satu apa ya, penyebab ataupun yang membuat kamu semakin yakin lah ya, bahwasanya ternyata ini orang loh yang selama ini selalu mengusik hidupmu, teman-teman. Oke, nah nanti kita akan lihat teman-teman, siapa energi orang ini ya. Siapa orang yang mungkin kamu curigai ya sebagai tersangka terhadap sebuah hal-hal yang mungkin nggak baik di dalam kehidupan kamu yang terjadi. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kecoliman, ya tentu ya banyak hal lah ya teman-teman yang terjadi, dan relatif tergantung dari penangkapan energi kamu. Tergantung dari apa yang mungkin saat ini terjadi, selama ini terjadi. Contoh, ketika kamu punya usaha bisnis yang nggak berkembang, ya, kemudian kamu meyakini ada seseorang yang menutup jalan kerezekian kamu, teman-teman. Dan apa yang menjadi keyakinan kamu itu, aku yakin akan itu benar adanya. Kenapa? Ya, selain dari mimpi, intuisi, feeling, firasat, ya, kemudian mungkin juga dari orang-orang yang menjelaskan, memberikan kamu sebuah informasi tentang perihal ataupun kebenaran tersebut, teman-teman. Ya, kemudian di dalam hal-hal yang lain apa? Contoh di dalam pekerjaan, ya, kemudian di dalam kehidupan keluarga. Nah, itu. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Five of Swords. Ada 5 pedang.
5 pedang ini muncul hadir teman-teman. Bagaimana toksiknya seseorang tersebut terhadap kehidupan kamu selama ini ya? Bagaimana ya sikap kesombongannya, arogansinya, kemudian ini orang kalau ketemu kamu pokoknya menunjukkan sebuah sikap-sikap yang nggak enak banget gitu loh. Ya nggak enak banget dipandang. Padahal mungkin kamu orang yang selalu berupaya berusaha untuk menutupi. Ya meskipun contoh ketika kamu berkonflik dengan seseorang, kamu berusaha untuk menjaga itu jangan sampai orang-orang lain itu tahu tentang apa yang mungkin terjadi antara kamu dengan dia bisa jadi. Ya, tetapi memang ini orang tidak bisa menunjukkan sebuah sikap yang bijak gitu loh teman-teman ya. Kalau orang yang sudah tidak suka ya, ketika dia tidak suka terhadap seseorang maka dia bakal terus menunjukkan ya dan bahkan tidak ragu-ragu untuk membicarakan teman-teman tentang aib gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu ya teman-teman ataupun permasalahan antara kamu dengan dia ya. Jadi memang orang ini cukup toksik banget teman-teman ya. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ten of Wands. Mengenai tentang beberapa masalah-masalah kehidupan yang selama ini terjadi, memang aku akui teman-teman, kamu orang yang terus berupaya berusaha untuk bagaimana caranya agar terlepas dari energi tersebut ya. Jadi kalau berbicara masalah hal yang sudah dilakukan tentu sudah banyak. Karena ini sudah lebih dari jolim teman-teman. Ya, ini lebih dari jolim gitu loh. Seakan-akan memang kehidupan kamu kok selalu saja disudutkan ya, selalu saja dikucilkan, dihina, direndahkan, mohon maaf ya teman-teman. Kemudian dipandang sebelah mata, selalu difitnah, diadu domba dan bahkan dikirimin mungkin ya black magic, guna-guna. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya agar kehidupan kamu hancur secara menyeluruh. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal tersebut, berarti ini orang seakan-akan sudah dendam, benci, sakit hati banget terhadap kehidupan kamu. Kenapa sih itu? Ya, oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Three of Wands. Nah, sesuai dengan intuisi feeling firasat kamu, teman-teman ya, bahwasannya memang apa ya namanya? Ketika sudah memahami, tahu siapa orang yang selama ini sudah jolim kepada kamu, teman-teman. Ya, mungkin sudah bertahun-tahun ya, seperti itu, maka kamu harus bisa benar-benar bisa menjaga sebuah jarak. Harus ada space, bukan berarti sih kamu harus memutuskan hubungan silaturahmi, tidak. Ya, jarak space artinya tadi lebih menjaga yang namanya sebuah ucapan, lebih menjaga yang namanya mungkin ya kalau sekedar bertemu ya tetap sih. Artinya kamu harus menunjukkan sebuah sikap yang seolah-olah tidak terjadi apapun. Nggak apa-apa deh, teman-teman. Ya, kamu percaya deh bahwasanya setiap tindakan perbuatan apapun yang dilakukan terhadap kehidupan kamu nanti mereka pasti bakal menuai karmanya. Ya, karma itu pasti bakal benar-benar terjadi. Dan kenapa gue katakan demikian, teman-teman? Ya, karena kesombongan seseorang ya, yang aku lihat di sini teman-teman, itu nggak bakal abadi. Ya, orang yang sombong berarti sama dengan dia yang sudah terpengaruh oleh apa hawa nafsunya, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ya, dan nafsu itu tadi bakal hancur seiringnya waktu. Dan ketika kamu masih melihat dia saat ini masih baik-baik saja teman-teman, ya mungkin memang Tuhan masih memberikan dia sebuah kesempatan untuk bertobat. Tetapi ketika dia tidak menyadari tentang hal tersebut dan tidak bertobat, bisa jadi ya karma yang mungkin lebih menyakitkan dari apa yang sudah dia perbuat selama bertahun-tahun terhadap kehidupan kamu teman-teman, itu nantinya bakal lebih sakit, itu nantinya bakal lebih mengerikan dari apa yang pernah kamu rasakan. Nah, melihat energi dari seseorang yang aku katakan teman-teman bakal terkena karma itu pasti. Ya, di sini kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri teman-teman, dia bakal terkena karma. Yang paling terpenting adalah kamu tetap harus ya bersikap baik nggak apa-apa deh. Ya, teman-teman mengalah untuk menang. Itu. Ya, karena kamu ketika kamu menunjukkan sebuah sikap yang mungkin juga sama-sama tidak suka, teman-teman, maka ini orang memang bakal terus, apa ya namanya, semakin membabi buta ya, kalau aku katakan. Ya, ketika contoh nih, ketemu dengan dia, teman-teman, kemudian kamu menunjukkan sebuah sikap yang buruk, mungkin juga mohon maaf ya, maka dia nih bakal ketika dia punya black magic, maka dia bakal menyerang kamu lebih dalam, lebih mengerikan karena dianggap kamu ini orang yang harus cepat-cepat nih, ya dihancurkan gitu. Ya, karena dia nggak suka mungkin dengan kamu teman-teman. Nah, mengenai tentang feeling firasat ya itu ya. Lalu siapa sosok orang tersebut teman-teman ya? Oke, melihat dari ketujuh kartu ini teman-teman ya. Oke, yang aku lihat memang dia masih memiliki sebuah hubungan dan kedekatan yang sangat begitu dekat ya. Kalau dikatakan mungkin ya yang lebih dominan di sini teman-teman ternyata dia masih memiliki sebuah hubungan keluarga dengan kamu. Ya, itu yang paling kencang banget yang aku lihat di sini teman-teman dan kemudian mungkin selebihnya
Ya bisa jadi dia adalah tetangga, ya bisa jadi dia adalah teman kamu sendiri. Jadi seperti itu. Yang awalnya memang masih memiliki sebuah hubungan, ya koneksi yang cukup baik, tetapi mungkin karena ada konflik dan lain sebagainya, itu yang membuat adanya seseorang tersebut selalu ya jolim terhadap kehidupanmu. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.